Kita lanjutkan langsung ya, karena waktu saya tidak banyak. Jadi biar kita bisa membahas banyak. Sekarang di teks yang berjudul Dilema Nara karya Alia Kalisah. Ini cukup panjang. Soalnya ini saya buat hanya 3 ya. Jadi 1 pilihan ganda sederhana, kemudian MCMA-nya 1, kategorinya juga 1. Nah, nanti barangkali ketika saya bahas ada yang terlewat atau ada yang mungkin bagi kalian kurang cocok bisa disampaikan. Jadi biar nanti saya cek ulang gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Caranya masih sama seperti tadi. Kita baca dulu pertanyaannya, jawabannya baru kita lari ke teksnya. Di sini yang ditanyakan paragraf ke-8. Nah, paragraf ke-8 ini memiliki fungsi apa? Apakah menjelaskan karakter, ataukah bagian puncaknya, ataukah resolusi? Nah, resolusi itu apa? Mungkin ada yang belum tahu terkait dengan resolusi. Ini sebenarnya materi ini kaitannya dengan bagian dalam teks atau struktur dalam teks fiksi. Sepertinya di VT sudah saya bahas terkait struktur atau mungkin belum ya. Nanti coba saya cek lagi. Yang kaitannya di pertama itu ada bagian orientasi. Mungkin ada yang ingat. Ada kemudian setelah orientasi itu ada anti klimaks. Ada setelah anti klimaks itu komplikasi. Bawahnya komplikasi itu ada evaluasi, dan yang terakhir itu ada resolusi. Sebenarnya ada satu lagi yaitu koda, tapi koda ini opsional. Maksudnya opsional itu dia boleh dipakai, boleh enggak, boleh ada, boleh enggak dalam teks. Kenapa? Karena koda itu isinya hanya berupa amanat, dan amanatnya itu ditulis secara tersurat atau ditulis secara langsung. Jadi di bagian akhir cerita seperti ini misalnya. Ini kan paragraf terakhir. Nah, ada satu tambahan paragraf ini isinya koda yang langsung menjelaskan amanat dalam teks tersebut. Mungkin teman-teman sering membaca fabel atau cerita anak-anak. Nah, cerita anak-anak itu kan pasti di bawahnya, di akhir ceritanya itu akan diberi amanatnya, akan diberi pesannya. Misalnya, sebagai seorang anak seharusnya kita rajin belajar. Itu kan secara tersurat, langsung disebutkan. Itu koda di sini, amanat. Nah, tapi level untuk SMP dan SMA, amanat itu tidak disampaikan lagi secara tersurat, melainkan secara tersirat, di mana teman-teman diminta untuk menyimpulkan sendiri kira-kira amanatnya apa nih gitu. Maka bagian struktur kode ini tuh opsional, boleh ada, boleh tidak, tergantung jenis teksnya. Apakah fabel, apakah cerpen, novel, atau yang lain gitu ya. Nah, untuk orientasi ini adalah bagian pengenalan cerita. Pengenalan cerita ini posisinya itu mengenalkan tokoh atau latar, atau keduanya, tokoh dan latar bisa ya, dua-duanya bisa. Salah satunya juga bisa, tokoh saja bisa, latar saja bisa. Nah, orientasi ini otomatis dia posisinya ada di awal cerita. Kemudian ada anti klimaks. Setelah mengenalkan tokoh, misalnya kalimatnya, di sebuah desa terdapat banyak sekali persawahan dan anak-anak yang setiap sore bermain di tepi sawah. Berarti kan itu masih menggambarkan latar tempatnya, tokohnya siapa, anak-anak. Begitu kan? Itu di awal. Nah, kemudian anti klimaks. Anti klimaks ini sudah masuk ke bagian awal munculnya konflik. Awal munculnya konflik. Berarti awal munculnya terjadi masalah. Ketika anak-anak sedang bermain di tepi sawah, terdapat seseorang dari kejauhan yang sedang mengayuh sepeda dengan sangat cepat ke arah mereka. Titik di situ. Kita cukup berhenti di situ. Jadi, awalnya digambarkan situasi latarnya yaitu di sawah, ada anak-anak, kemudian ada orang yang naik sepeda dengan cepat.
stop di situ saja. Kenapa? Karena kita belum tahu nih, apakah orang yang naik sepeda itu akan menabrak, akan melewati mereka atau seperti apa. Maka bagian itu masuk ke dalam awal terjadinya masalah. Barulah masuk ke bagian komplikasi atau ini puncaknya. Ini puncak masalahnya. Nah, ketika orang yang menaiki sepeda dengan sangat cepat tersebut mengarah ke anak-anak, ternyata rem sepedanya blong dan orang tersebut menabrak anak-anak. Seperti itu. Itu sudah masuk ke puncak masalahnya, sudah masuk ke konfliknya. Barulah evaluasi ini bagian peleraian. Maksudnya peleraian apa? Peleraian ini ada yang menyebut juga dengan penurunan masalah. Nah, ketika anak-anak tertabrak, kemudian anak-anak menangis, datanglah seorang petani untuk menenangkan anak-anak. Nah, posisi datangnya petani menenangkan anak-anak ini masuknya ke evaluasi. Kenapa? Karena ceritanya belum selesai. Kita belum tahu apakah petani itu menenangkan anak-anak untuk mendamaikan atau malah untuk marah-marah, kan kita tidak tahu. Maka itu masalahnya sudah semakin turun atau sudah hampir selesai. Nah, berarti resolusi ini bagian terakhir, yaitu bagian penyelesaian. Nah, bagian penyelesaian otomatis ini akhir ceritanya. Petani tersebut menenangkan anak-anak, kemudian membantu orang yang terjatuh dari sepedanya dan membawa mereka ke balai desa misalnya untuk diobati dan segala macam. Maka ini bagian terakhir. Ini disebut dengan struktur teks fiksi atau bagian-bagian dalam teks fiksi. Fungsinya berbeda-beda. Ya, jadi ini mungkin nanti bisa kalian pelajari sendiri secara utuh. Atau kalau nanti saya sempat akan saya buatkan penjelasan lebih dalamnya lagi beserta contoh-contohnya. Begitu ya, semoga bisa dipahami terkait secara singkat ini. Nah, kemudian tadi kita lanjutkan ke yang jawaban C, ini memberikan resolusi, berarti memberikan penyelesaian atau solusi dari masalahnya apa. Kemudian menjelaskan latar belakang masalah. Kalau yang dikatakan latar belakang masalah, berarti dia ada di mana posisinya tadi? Harusnya di anti klimaks. Ya kan? Kan anti klimaks tadi awal terjadinya masalah. Berarti latar belakang masalah atau konflik itu posisinya di anti klimaks. Kemudian ini menjelaskan latar tempat. Nah, kalau untuk menjelaskan latar tempat itu di semua posisi ke 1, 2, 3, 4, 5 struktur ini bisa. Orientasi ada, anti klimaks ada, kompli, eva, resol itu ada semua latar tempatnya. Tapi bedanya kalau yang orientasi ini khusus ya. Orientasi ini mengenalkan, mendeskripsikan latarnya itu dengan sangat detail karena terjadinya awal ceritanya. Tapi kalau menjelaskan latar tempat, yaitu berarti hanya menjelaskan saja, misalnya di tepi sawah atau misalnya di hutan. Jadi hanya dijelaskan seperti itu saja. Nah, sekarang kita ke teksnya karena yang ditanyakan paragraf ke-8 dan tidak ada tidak ada kutipannya, maka kita beralih ke teksnya dulu ya. Paragraf ke-8. Nah, melihat teksnya seperti ini kan sebenarnya sudah ada menjorok ke dalam ya. Kita bisa melihat bahwa ini 1, kemudian ini 2, ini 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti fokus kita ke teks ini. Nah, keluarganya tidak diinginkan oleh semua orang. Ibunya dianggap wanita yang tak punya harga diri. Tidak ada yang sudi berbagi nafas. Salah ya, ini harusnya bakunya apa? Pakai napas, pakai P ya.
dan tempat dengan keluarga Nara. Mereka tidak pernah mau tahu separah apakah kerusakan jiwa yang mendera orang yang mereka cemooh. Kita lihat. Apakah menjelaskan karakter? Enggak. Tadi kan dia menggambarkan bahwa keluarganya itu enggak diinginkan. Terus ibunya itu udah dianggap wanita enggak punya harga diri. Ini sudah masuk ke bagian konflik. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang B. Kita ya, tidak resolusi, tidak latar belakang, juga tidak latar tempat. Kemudian nomor 2. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menyusun bagan alur cerita? Bagan alur cerita ya. Jadi tadi kaitannya sama ini tadi urutannya. Ini harusnya bukan ABCD ini. Ini harusnya kotak tadi yang kalian diminta untuk menceklis ya. Nah, kita lihat pernyataan pertama. Perkenalan tokoh dan latar terjadi di awal cerita saat Nara bangun. Oke, kita kunci dulu. Konflik dimulai tadi ini apa? Antiklimaks. Saat Nara mendengar suara pecahan kaca dan mengingat teror. Yang ketiga, puncak konflik terjadi saat Nara berhadapan dengan Nina yang membentaknya. Kemudian resolusi konflik atau penyelesaian konflik terjadi saat Nara memutuskan untuk pindah. Akhir cerita ditutup dengan Nara yang hidup damai. Kira-kira pernyataan yang tepat untuk menyusun alur cerita yang mana? Kita lihat bagian yang pertama dulu. Perkenalan tokoh dan latar terjadi di awal cerita saat Nara bangun. Kita lihat Nara terbangun karena sinar matahari menembus jendela kamar. Berarti ada latar tempatnya ya, kamar. Sejenak ia hanya menatap langit-langit kamar, matanya masih terasa sembab sisa tangisan tadi malam. Berarti pernyataan 1 iya. Oke ya, benar. Benar, harusnya di sini. Di sini. Oke. Konflik dimulai saat Nara mendengar suara pecahan kaca dan mengingat teror. Jadi kita cari kaitannya dengan pecahan kaca sama mengingat teror. Tadi konflik itu ada bagian 8 ya. Kita lihat sebelumnya. Nah, ini paragraf ketiga. Terlihat tidak ya teman-teman? Nah, paragraf ketiga, Nara menutup kedua telinganya kuat-kuat. Kalimat sebelumnya, gadis itu memandang sekeliling kamar dan tiba-tiba suara pecahan kaca terdengar dari luar. Suara pecahan kaca terdengar dari luar. Nah, konflik dimulai. Oke, bener ya. Kemudian puncak konfliknya saat Nara berhadapan dengan Nina yang membentaknya. Kita cari Nina. Nina, mana Nina. Paragraf 5. Nah, ini kemudian 6, Nara tak sanggup menatap lawan bicaranya, ia hanya memegang pipinya. Nggak ada Nina ya di sini. Ninanya ada di sini. Berarti yang ketiga bukan. Resolusinya Nara memutuskan untuk pindah rumah. Bagian akhirnya apakah dia memutuskan untuk pindah rumah? Awalnya ia berniat memutuskan ini. Nara tersenyum, sekarang ia tak perlu lagi menerima berbagai bentuk kekerasan. Nara menutup matanya, merasakan ini enggak ya. Enggak ada dia pindah rumah, ini enggak ada. Akhir cerita, Nara hidup damai. Apakah dia hidup damai di akhir? Kita lihat di akhir, Nara menutup matanya, merasakan seluruh sensasi dan kenikmatan damai yang mengalir di sekujur tubuhnya. Menuntun gadis kecil menuju dimensi lain. Dimensi yang akan membawanya menuju keabadian. Kata keabadian ini kan berarti
kaitannya dengan kematian? Maka jelas bukan. Maka jawaban yang tepat itu yang 1 dan 2. Gitu. Nah, ini kalau kalian membaca secara teksnya, ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita contoh. Sesuatu yang tidak boleh kita contoh kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Nara. Oke, sekali lagi terakhir ini sekalian. Ini untuk memasangkan, ini saya belum cek apakah sudah saya acak apa belum. Kita lihat paragraf 1-2. Kalau tadi paragraf 1-2 kan harusnya dia bagian orientasi ya, bagian awal. Jadi bukan konflik. Berarti bukan. Kita cari konfliknya itu tadi ada di antara. Nah, 1-2 ini di sini. Perkenalan. Ini puncak konflik dengan konflik itu sama ya. Penyelesaian di sini, puncak konfliknya di sini. Ini konfliknya di sini. Nah, begitu. Ini materi yang terkait dengan bagian-bagian dari teks atau kerangka sebuah teks fiksi. Nah, kerangkanya ada 5 atau 6 ini. Bisa kalian pelajari. Silakan kalau ada yang ditanyakan.